Bagaimana kalau seorang calon mantu malah jatuh cinta dengan mertuanya ketika pacar sedang tugas negara? Film dibuka dengan pelatihan tentara yang sangat keras. Di sini, kita diperkenalkan dengan salah satu tentara yang bernama Mikhail. Libur bulan ini, dia berencana untuk memberikan cincin dan melamar kekasihnya yang bernama Abby. Mike sempat meminta saran kepada temannya, namun dia malah diberi saran sesat, yaitu untuk menanam benih agar segera bisa menikah. Lalu kita diperkenalkan dengan cewek Mike yang bernama Abby. Malam itu, Mike pulang menemui Abby. Mereka bermesraan karena sudah lama tak bertemu. Mike langsung memberikan cincin dan melamar Abby. Dengan wajah sangat bahagia, Abby menerima lamaran itu. Setelah itu, mereka masuk kamar dan kimpoy. Pagi harinya saat Mike mau balik ke markas, dia mendapat telepon yang mengabari kalau ayahnya kecelakaan saat kerja. Abby lalu menyuruh Mike untuk menemui ayahnya. Namun sepertinya Mike sudah tak mau lagi melihat ayahnya, karena sejak bocil ayahnya tak pernah memberikan perhatian kepada Mike. Namun Abby terus membujuk Mike agar mau menemui ayahnya. Pada akhirnya, mereka pergi ke rumah sakit untuk melihat kondisi ayah Mike yang bernama Roldan. Dokter bilang kalau dia terkena serangan jantung ringan. Dalam beberapa hari ia akan pulih, namun perlu diberi perhatian lebih agar dia bisa segera pulih. Mike sendiri harus kembali ke markas. Lalu Abby mengajukan diri untuk mengurus Roldan. Akhirnya, Roldan dibawa pulang ke rumahnya. Meski begitu, Mike tampak kurang senang dengan kembalinya Roldan. Bahkan mereka sempat cekcok karena masalah sepele. Kebencian di masa lalu benar-benar membuat Mike menjadi sentimen. Di kamar, Abby menasihati Mike agar bersikap baik kepada ayahnya. Karena ayah tetaplah ayah, ia harus tetap menghormatinya. Bukannya sadar, Mike malah balik menyalahkan Abby seolah-olah memihak kepada ayahnya. Abby lalu menjadi ragu bagaimana Mike bisa membangun keluarga harmonis, sedangkan keluarganya sendiri berantakan. Lalu, Mike mencoba untuk berbaikan dengan ayahnya. Mereka pun ngobrol berdua di teras. Roldan lalu cerita, dia memang gila kerja, namun itu bukan untuknya, melainkan untuk Mike. Kehidupannya waktu masih bocil sangatlah sengsara, dan dia tidak ingin Mike mengalami hal yang sama. Obrolan itu membuat Mike menjadi paham dan memaafkan Roldan. Mereka pun akhirnya baikan. Saat makan siang, suasana di rumah itu menjadi lebih hangat. Roldan lalu memberikan segepok uang kepada Mike. Uang itu Roldan berikan untuk biaya nikah Mike. Kembali ke markas, komandan memberikan arahan kepada unit Mike untuk melakukan misi penting. Mereka ditugaskan menangkap target bernama Marco. Misi ini sangat berbahaya dan mengancam keselamatan. Komandan lalu menyuruh semua prajurit untuk pulang terlebih dahulu dan mengabari semua keluarga di rumah. Mike jadi gelisah karena harus menjalani misi berbahaya. Dia khawatir dengan kesehatan sang ayah. Mike lalu meminta Abby untuk tinggal lebih lama dan merawat Roldan. Kembali ke markas, komandan pun memberikan arahan strategi. Saat sedang istirahat, Mike ngobrol dengan temannya yang sudah berkeluarga. Temannya mengaku khawatir dan takut akan lockout saat menjalankan misi. Karena jika itu terjadi, maka istri dan anaknya akan terlantar. Dia lalu berpesan pada Mike untuk menjenguk dan menjaga keluarganya jika dirinya lockout saat misi. Malam harinya saat di kamar, Abby heran dengan Mike yang banyak melamun. Saat Abby ingin membuatkan makanan, Mike menahannya dan bilang kalau dia akan pergi berperang besok. Abby lalu mengembalikan cincin tunangan dan menyuruh Mike untuk membawanya. Dengan begitu, Abby berharap Mike harus pulang dan tak akan melupakan janjinya untuk menikah. Malam perpisahan itu pun ditutup dengan adu mekanik. Keesokan harinya saat mengantar Mike, Roldan berpesan pada Mike untuk selalu berhati-hati. Mike lalu berjanji kepada Abby untuk segera kembali dan menikah. Beberapa minggu berlalu, di tempat kerja Abby terlihat gelisah menunggu telepon dari Mike. Tak berselang lama, datang seorang pria bernama Darwin yang membelikan Abby cemilan. Tapi Abby tak meresponnya. Lalu tak lama, Mike menelpon. Namun durasinya sangat singkat karena masalah sinyal. Kembali ke rumah, terlihat Roldan didatangi seorang wanita. Cewek itu bernama Teresa, rekan bisnis Roldan. Teresa dan Roldan lalu naik ke atas yang katanya mereka akan mengambil beberapa berkas. Namun kenyataannya, mereka malah mabar berdua. Abby sangat telaten mengurus Roldan di rumah. Dia tak pernah sekalipun telat makan ataupun minum obat. Melihat hal itu, Teresa menjadi cemburu pada Abby. Dia mencoba membuat Abby merasa tidak nyaman. Saat Abby di tempat kerja, Darwin yang menyukai Abby kembali datang dan memberikan makanan. Tak ingin terus-terusan berharap, Abby langsung jujur bilang pada Darwin kalau dia sudah punya pacar dan tak ingin selingkuh. Kembali ke rumah, Teresa kembali menemui Roldan. Dia mengungkapkan kecemburuannya karena Roldan terlalu dekat dengan Abby.
Meski hubungan Roldan dan Teresa hanya sebatas rekan di kasur, namun Teresa mengaku ia tidak mau berbagi kasur dengan Abby. Lalu dia pun mengajak Roldan untuk giveaway balik ke tempat Mike. Di sana terjadi baku hantam yang sangat sengit antara pasukan Mike dengan para penjahat. Saat baku hantam, Mike tertembak. Lalu ia memberikan cincin tunangannya kepada temannya untuk diberikan kepada Abby. Tapi tak lama, rekannya itu malah meninggoy. Yang tersisa kini hanyalah Mike sendirian dan dia pun pingsan. Berita kekalahan para prajurit itu sudah sampai ke Filipina. Mike juga dianggap lockout walaupun jasadnya belum ditemukan. Semua orang bersedih termasuk Abby dan Roldan. Mereka sudah menunggu lama kepulangan Mike. Merasa tak ada lagi yang ditunggu, Abby langsung berkemas untuk pergi meninggalkan rumah itu. Jika Abby terus-terusan tinggal di sana, semua kenangan tentang Mike tidak akan pernah hilang. Namun, Roldan menyuruh Abby untuk tetap tinggal. Mereka juga belum menerima kabar tentang jasad Mike. Sejak saat itu, Abby sering murung meratapi kepergian Mike. Di suatu malam, Abby pulang dalam keadaan ngebek parah. Roldan membopong Abby ke kamar dan membaringkannya ke kasur. Namun tiba-tiba, Abby melihat kalau Roldan adalah Mike. Abby lalu membuka bajunya dan langsung menarik Roldan. Tentu saja, Roldan tak menyia-nyiakan kesempatan itu. Pagi harinya, karena kejadian semalam, suasana berubah menjadi sangat canggung. Roldan meminta maaf karena telah khilaf. Abby di sini tidak marah karena dia juga sadar kalau semalam dia ngebek. Mereka lalu sepakat untuk melupakan kejadian itu. Abby dan Roldan lalu mengemasi barang-barang milik Mike. Mereka juga mulai melakukan berbagai aktivitas rumah bersama, mulai dari masak hingga membersihkan rumah. Suatu malam, Roldan mengajak Abby untuk melihat album foto masa kecil Mike. Namun mereka malah terbawa suasana. Dengan kesadaran penuh, Abby mengajak Roldan untuk giveaway. Pagi harinya, Abby mendapat kabar kalau Mike ternyata masih hidup. Dia terluka parah dan kini sedang dirawat di rumah sakit. Saat mereka tiba di rumah sakit, dokter bilang kalau Mike mengalami trauma. Jadi mereka harus bersabar saat merawat Mike. Beberapa hari kemudian, Mike sudah bisa pulang. Namun saat di rumah, traumanya sering kambuh. Karena ketika Mike disandra, Mike disiksa terus-menerus. Roldan meminta kepada Abby untuk tetap sabar menghadapi Mike. Saat di tempat kerja, Abby cerita dengan temannya. Dia mengaku telah berselingkuh dengan ayahnya Mike. Sontak, temannya sangat kaget. Abby mengaku kalau dia khilaf dan mengira kalau Mike tak akan pernah kembali lagi. Di suatu malam, Abby dan Mike ngobrol. Abby menyuruh Mike untuk kembali memasangkan cincin tunangannya. Ia pun menyuruh untuk melupakan semua kenangan buruk yang dia alami kemarin. Setelah itu mereka langsung lanjut ijlik. Di tengah-tengah kegiatan itu, trauma Mike kambuh. Dia mencekik Abby, namun untungnya Mike bisa sadar. Suatu hari, Roldan kepergok Teresa sedang melihat foto-foto Abby. Teresa sangat kesal karena ternyata dugaannya selama ini benar. Teresa yang kesal kemudian menemui Mike. Dia mengatakan kalau Abby telah menjalin hubungan dengan pria lain. Mendengar hal itu, Mike langsung marah pada Teresa. Singkat cerita, ketika Mike sedang membersihkan ketapelnya, dia dihampiri ayahnya. Mike lalu bertanya apakah Abby pernah berkencan dengan pria lain. Dengan tenang, Roldan bilang kalau Abby mengurusnya di rumah dan tidak bertemu dengan pria lain. Tapi Mike masih kepikiran dengan apa yang dibilang oleh Teresa. Dia pun bertanya langsung kepada Abby. Mendengar pertanyaan itu, Abby menjadi sangat gelisah. Lalu diam-diam Mike pergi ke tempat kerja Abby. Dia melihat Darwin yang kembali caper dan mengusap wajah Abby. Mike langsung menghampiri mereka dan ingin menghabisi Darwin. Karena salah paham dengan apa yang ia lihat pada saat itu, Abby mencoba menenangkan Mike. Sesampainya di rumah, mereka cekcok lagi. Mike terus-terusan menuduh Abby selingkuh. Roldan yang tidak terima mendengar Abby dibentak, langsung memarahi Mike. Dia menyuruh Mike dan Abby untuk menyelesaikan masalah tanpa emosi. Mike tidak betah di rumah karena merasa semua orang menyudutkannya. Dia langsung pergi ke bar. Pada saat itu, ia digoda oleh Ani-Ani. Mike langsung pergi membungkusnya dan tentu saja, dia menikmati serabi lembut Ani-Ani itu. Namun Mike kembali berulah dan ia mencekik wanita itu. Sementara di rumah, Roldan berbicara dengan Abby. Di sini, Abby bilang kalau dia lebih nyaman jika bersama Roldan dan berharap Mike tak pernah kembali. Roldan memahami perasaan Abby. Dia pun menenangkannya. Mereka lanjut giveaway di rumah karena sama-sama sanguhe. Hampir saja kegiatan itu kepergok oleh Mike, tapi untungnya mereka langsung satset. Saat Mike menemui mereka, Roldan langsung mengalihkan pembicaraan dengan mengajak Mike liburan bersama. Setelah pergi ke psikiater, Mike terlihat lebih baik.
Dia juga meminta maaf karena telah berperilaku buruk. Mike mengajak Roldan dan Abby untuk makan malam. Mike kemudian membawakan mangkok besar. Namun ternyata isinya adalah ketapel milik Mike. Di sini, Mike menceritakan kisah saat dia jadi sandera. Dia bisa bebas karena ditolong seseorang, sehingga dia bisa selamat. Mike juga sudah tahu kalau Abby selingkuh dengan Roldan. Ternyata dia melihat mereka adu mekanik kemarin. Dan film pun selesai. Pesan dari film ini adalah, ternyata nggak cuma di Konoha, di Filipina juga tentara mencari jodoh perawat. See you, jangan lupa subscribe dan lancar terus rezekinya.